Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Pada video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang sebelumnya sudah saya share ya di video sebelumnya. Ini ada videonya, judulnya aplikasi penilaian bisa untuk kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi di sini saya akan share bagaimana cara menggunakan aplikasi ini atau hasil olahan dari aplikasi ini nantinya kemudian bisa kita input di e-rapor SP ya. Nanti pada video berikutnya saya akan coba jelaskan bagaimana penggunanya untuk rapor SD yang e-rapor dari direktorat. Nah, sekarang saya bahas dulu untuk yang ini. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah share aplikasinya di video ini ya, Bapak Ibu bisa ambil linknya di video ini. Nanti di situ ada dua pilihan ya Bapak Ibu, ada yang bobotnya fix dan ada yang Bapak Ibu bisa atur bobot penilaiannya berapa untuk formatif dan sumatifnya. Tapi kalau tidak mau ribet, Bapak Ibu saya sarankan pakai saja yang bobotnya fix. Jadi di situ saya sudah berikan bobot, jadi formatifnya lebih banyak. Jadi formatifnya bobotnya 2, sedangkan sumatifnya bobotnya 1. Jadi kan biasanya nilai harian itu lebih mencerminkan dari penilaian siswa itu sendiri atau dari kemampuan siswa itu sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang bobotnya bisa diatur sendiri, Bapak Ibu bisa download yang ini. Jika sudah sebenarnya saya jelaskan di sini cara penggunaannya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih yang mana mau digunakan. Oke, Bapak Ibu saya lanjut. Ini misalnya ya. Ini saya akan simulasikan menginput nilai di e-rapor menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelumnya saya sudah isi di sini Bapak Ibu ya. Ini aplikasinya sudah saya isi atau sudah saya sudah saya berikan simulasi nilai. Ini cuma sekedar simulasi. Ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah isi ada 5 KD ya Bapak Ibu ya, atau bisa juga 5 TP. Nah, ini juga tidak merata ya, ada yang 3 formatifnya, ada yang 4 formatifnya, dan ada yang 2 formatifnya. Itu tidak akan menjadi masalah Bapak Ibu ya. Ini nanti terserah Bapak Ibu apakah mau mengadakan formatif atau langsung sumatif di setiap KD. Ini semuanya sudah aman. Nah, untuk sisanya Bapak Ibu yang tidak digunakan, ini Bapak Ibu bisa di blok. Ini yang tidak digunakan, kemudian klik kanan baru kita hide saja. Kita sembunyikan saja kolomnya. Nah, untuk yang di belakang ini juga kita sembunyikan sisanya supaya lebih rapi saja kelihatan. Kita hide juga. Nah, ini ya, tinggal ini. Kemudian Bapak Ibu di bagian bawah ini juga kalau berlebih kolomnya Bapak Ibu bisa hide juga. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini simulasi nilai bahasa Indonesia yang sudah saya buat. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput nilai ini ke e-rapor. Jadi nanti yang kita input itu adalah nilai akhir Bapak Ibu ya, nilai akhir dari setiap KD ini. Jadi yang kita input di sini, kita tidak usah menginput formatif dan sumatifnya satu persatu. Caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya masuk kembali ke bagian e-rapor. Bapak Ibu jangan pilih yang input nilai. Jadi kita jangan ambil yang input nilai ya, karena di sini di input nilai ada 2 pilihan, nilai sumatif dan nilai akhir semester. Nanti Bapak Ibu kita cuma input nilai sumatif saja. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah sudah kita hitung di sini ya. Kita sudah punya sebenarnya nilai akhir. Jadi kita tidak usah menginput lagi nilai sumatif akhir semester karena di sini sebenarnya sudah ada Bapak Ibu ya. Di sini sumatif akhir semester sudah ada juga, jadi tidak perlu diinput lagi di e-rapor. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu masuk di bagian import nilai, kemudian pilih download format. Ya, klik download format. Nanti di sini akan ada pilihan seperti ini. Tentunya kalau kita wali kelas, cuma kelas kita yang muncul, 5B misalnya saya akan pilih bahasa Indonesia, kemudian pilih semester 1, kemudian pilih jumlah penilaian sebanyak KD yang kita butuhkan Bapak Ibu ya. Misalnya saya punya KD 5. Nah, di setiap ini nanti Bapak Ibu bisa isi, klik saja setiap mata pelajarannya KD-nya 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya tidak cukup Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Nah, ini saya anggap saja seperti ini saja dulu. Anggaplah misalnya saya sudah input 5 KD.
Nah, kemudian Bapak Ibu pastikan juga isi KKM-nya atau minimalnya, standar minimalnya. Ini saya isi misalnya 70 saja. Itu nanti terserah tergantung dari kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang kita download adalah nilai sumatif saja. Kita tidak usah download nilai sumatif akhir semester. Jadi kita klik download. Oke, saya simpan saja di sini saja dulu ya, disimpan di sini. Oke, ini sudah terdownload ya. Ini kita tinggal buka Bapak Ibu, kita klik buka. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Oh ya, Bapak Ibu, di video sebelumnya juga saya sudah sampaikan kalau misalnya nama-nama siswa ini harus di aplikasi di sini Bapak Ibu ya, nama-nama siswa itu harus sesuai urutannya dengan yang ada di Dapodik. Jadi ketika Bapak Ibu download aplikasi nilai ini, ketika Bapak Ibu download yang ini, nanti nilainya sama persis atau urutan nama siswanya sama persis. Jadi kita tinggal pindahkan nilainya. Nah, ini tinggal kita copy paste Bapak Ibu. Oke, yang pertama ini nilai KD pertama saya copy. Saya tinggal Ctrl C. Kembali ke sini Bapak Ibu, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian paste value ya Bapak Ibu ya. Kita paste value ya supaya formatnya tidak ikut. Kemudian pindah lagi ke KD kedua. Nah, ini kenapa tidak di copy sekalian Bapak Ibu? Nanti saya perlihatkan ya. Ini kita copy lagi KD kedua, copy, kemudian masuk lagi di aplikasi. Sini klik kanan, kemudian paste value. Nah, kenapa tidak sekalian di copy tadi? Karena sebenarnya di antara kolom ini ada kolom yang tersembunyi Bapak Ibu ya. Jadi ini format dari e-rapor itu ada rumus di situ yang tersimpan untuk untuk deskripsinya. Jadi di sini antara F dan H itu ada satu kolom G yang tersembunyi. Jadi kalau kita copy sekalian tadi 4 baris atau 5 kolom itu tidak bisa. Jadi kita tidak apa-apa lah copy satu-satu. Ini pun sudah lumayan cepat Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal copy nilai akhir dari dari aplikasi ini. Oke, saya lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu, ini sudah saya copy semua ya. Ini saya sudah copy semua nilainya ke bawah. Semua KD, 5 KD itu sudah masuk nilainya. Untuk tadi nilai akhir yang ini tidak kita gunakan di aplikasi e-rapor SP ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang ini nilai rapor ini kita bisa gunakan nanti di aplikasi e-rapor yang diterbitkan oleh Direktorat SD. Nah, nanti di video berikutnya saya coba jelaskan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu pastikan ini di save dulu ya. Bisa Ctrl S atau bisa juga baru Bapak Ibu kita klik saja yang bagian pojok kanan ini, pojok kiri ini Bapak Ibu. Klik, pastikan tersimpan filenya. Ini sementara proses. Ya oke, sudah tersimpan, saya tutup dulu. Kemudian kita upload Bapak Ibu ya. Ini kita sudah ini tadi satu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau sudah import nilai sudah download, pilih import nilai Bapak Ibu. Klik import nilai. Kemudian jenis penilaian itu nilai sumatif saja Bapak Ibu ya, nilai formatif tidak usah. Kemudian pilih file. Tadi saya simpannya di sini ya, contoh. Kemudian ini ya nilai sumatif. Kemudian klik open. Ini sudah terbaca. Kemudian klik import nilai. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, data nilai sumatif bahasa Indonesia sukses ditambahkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke proses nilai akhir. Jadi setelah impor masuk ke proses nilai akhir. Ini proses nilai PTS tidak usah juga Bapak Ibu ya, kita isi. Kita klik proses nilai akhir, kemudian pilih lagi proses nilai akhir. Nah, kita pilih 5B kelasnya misalnya, terus bahasa Indonesia tadi saya input. Kemudian pilih semester 1. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, KD-KD yang sudah saya masukkan ada 5 KD. Nah, yang paling penting Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu menggunakan teknik ini, di bagian sumatif akhir semester Bapak Ibu berikan 0 ya. Karena tadi kan yang kita input itu adalah nilai akhir KD. Jadi kita anggap itu saja, anggaplah itu nilai rata-rata sumatif ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sumatif akhir semesternya kita berikan saja nilai 0. Kenapa kalau 1 Bapak Ibu nanti nilai ini kalau di sini 1 nilai akhir sumatif itu 1, nanti ini akan dibagi 2 lagi Bapak Ibu. Jadi 79 tambah 0 dibagi 2. Akhirnya ini menjadi setengah nilainya. Jadi kalau di sini kita kita jadikan 0 saja ya, jadi sumatif akhir semesternya tidak terhitung. Karena kan sudah ada di aplikasi ya, sudah dihitung di aplikasi sebenarnya. Mudah-mudahan paham maksud saya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau sudah, ini pastikan Bapak Ibu ya 0 kalau Bapak Ibu menggunakan teknik ini, kemudian klik tampilkan. Nanti kita akan lihat hasilnya Bapak Ibu ya, ini hasilnya seperti ini. Jadi itu nilai yang kita sudah masukkan sudah sama persis. Nah, Bapak Ibu kalau sudah selesai seperti ini pastikan tadi 0 ya. Kalau sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya adalah seperti biasa Bapak Ibu langsung masuk ke proses deskripsi, kemudian pilih kelas, selanjutnya bahasa Indonesia, pilih semester 1 misalnya. Kemudian ini deskripsinya tinggal Bapak Ibu atur sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang sudah sesuai ya klik saja kirim. Kalau tidak sesuai Bapak Ibu bisa ubah. Tapi saran saya tidak usah ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang merah seperti ini Bapak Ibu bisa kurangi jumlah kalimatnya atau jumlah katanya supaya tidak terlalu panjang deskripsinya. Kemudian nanti lanjut ke proses nilai akhir yang terkirim dan seterusnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham di proses berikutnya yang sudah biasa menggunakan e-rapor ini. Bapak Ibu juga bisa melihat proses atau cara penggunaan e-rapor ini di channel yang membuat e-rapor ini. Nanti linknya saya siapkan di kolom deskripsi juga. Nah, jadi Bapak Ibu itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan aplikasi yang saya sudah share ini, Bapak Ibu bisa menggunakan metode yang saya share pada video ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bantuannya dan dukungannya untuk subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang juga Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mendukung channel-channel pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.